Nah, memang pemerintah tidak bisa berjalan sendirian ya teman-teman. Peran komunitas dari teman-teman ini peran yang sangat luar biasa, dan tanpa disuruh oleh pemerintah, teman-teman udah membentuk sendiri komunitas ini. Nah, ini peran yang nanti terus terang akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan TV digital. Kerjaan kita itu bukan kerjaan yang mudah. Terus terang di Indonesia itu kerjaannya bukan mindahin dari analog ke digital, itu bukan kerjaan yang mudah. Saya sudah berkali-kali menyampaikan jumlah TV di kita itu banyak sekali, hampir 700 TV. Kemudian negara kita luas, tidak seperti Singapura atau Malaysia gampang lah untuk menggabungkan atau memindahkan dari analog ke digital. Di negara-negara lain itu TV-TV-nya sedikit. Malaysia paling berapa? 5, atau waktu Amerika 5 juga, Jepang hanya 5 gitu. Mereka berkembang setelah TV digitalnya sudah selesai. Nah, jadi kerjaan tim Kominfo ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Nah, tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman, akhirnya progresnya luar biasa menurut saya ya. Kalau dulu kan baru infrastruktur, kemudian baru program siarannya, tapi belum sampai sekarang siaran yang TV-TV besar ini udah seluruh Indonesia, walaupun di beberapa lokasi belum merata. Nah, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, ini berkat dorongan teman-teman, infrastruktur terus terang sudah dibangun di seluruh Indonesia. Saya selalu mendengarkan masukan teman-teman. Percuma kalau infrastruktur dibangun tapi powernya kecil, sinyalnya tidak merata. Itu kejadian yang memang saya perhatikan di beberapa infrastruktur, jangankan di daerah. Teman-teman lihat yang di Jakarta, mungkin salah satunya Trans itu masih powernya nggak nyampe 5 kilo lah, 3 kilo. Nah, rata-rata infrastruktur ini gara-gara COVID ya, ini terus terang aja, untuk pemesanan infrastruktur power yang besar, 10 kilo sampai 10 kilo ke atas itu, ternyata pada saat COVID memerlukan waktu. Jadi teman-teman lihat yang sudah powernya besar itu yang pesannya sudah jauh-jauh hari. Nah, sekarang infrastruktur ini rata-rata pemesanannya sudah nunggu waktu nih. Nunggu waktu agar mereka meningkatkan kapasitas booknya dengan power agar merata. Targetnya memang ada yang bulan Juni, Agustus, dan terakhir nanti di 2 November itu mudah-mudahan sinyal bisa merata ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman mungkin sekarang masih melihat kok nggak merata gitu. Jangankan di luar Jabodetabek, tempat saya aja kayak grup MNC itu kadang-kadang timbul tenggelam. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu. Nah, kayak sekarang ini MNC lagi jelek nih. Di tempat saya nggak ada sama sekali, sinyalnya jelek. Nah, itu perlu waktu, tapi mudah-mudahan infrastruktur bisa selesai semua. Nah, yang kedua adalah masalah yang TV-TV itu 697. Kemarin 498,
yang ASO pertama itu, alhamdulillah teman-teman, berkat dorongan teman-teman, itu sebenarnya udah hampir 100% selesai. Ada beberapa TV-TV komunitas dan TV lokal dan TV Pemda. Nggak nyampe dari 5% mereka masih bermasalah dalam proses penyesuaian izin dari analog ke digital. Kalau yang grup SSJ, overall udah hampir selesai semua ya, 18 grup SSJ. Yang masih bermasalah MyTV. MyTV itu ada 6 kalau nggak salah, 6 lokasi. Dia bermasalah dalam keuangan kayaknya. Keuangan, kemudian tapi dia coba teman-teman yang di Jakarta MyTV pasti mati ya. Siaran digitalnya. Betul Pak, mati. Benar kan? Mati. Iya, tadi ini yang jawab betul. Mas bagus ya ini. Betul, MyTV itu masih proses. Kalau grup yang lain udah selesai, termasuk yang besar-besar ini sudah menyesuaikan izin analognya ke digital, kemudian tinggal grup MNC. Grup MNC itu kan ada 4 grup ya. Rata-rata untuk ASO 1 tuh dia punya di 20 sampai 30 lokasi. Yang paling besar itu di MNC Group. Itu kemarin terkendala proses penyesuaian izinnya itu karena bos-bosnya udah cuti lebaran. Tapi overall sudah semua selesai lah, insya Allah. Kemudian sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kelihatannya masih kurang ya. Kurangnya apa? Kebanyakan temuan kita sosialisasinya lebih ke cara menggunakan set-top box, cara instalasi. Itu yang menurut masyarakat belum kena. Yang kedua, nanti juga perlu masukan dari teman-teman mengenai sosialisasi ini lebih bagusnya ke kalangan pelajar, emak-emak atau kemana gini. Kemarin kita sasar semua gitu sosialisasinya. Nah ini perlu difokuskan juga. Ada masukan kemarin sosialisasi harus ke ibu-ibu gitu. Tadinya kita nyasar ke anak muda itu biar ketika ibu-ibunya nanya masalah migrasi analog ke digital, anak-anaknya itu bisa dengan mudah menyampaikan ke keluarganya, ke teman-temannya, cara menginstal set-top box. Nah itu. Kemudian masalah ekosistemnya. Ekosistem ini kan ada set-top box sama TV digital. Nah jaminan dari vendor itu, mereka bilang bahwa di pasaran di seluruh Indonesia set-top box dan TV digital itu seharusnya udah ada di retail. Cuma kemarin temuannya di daerah-daerah yang terpencil agak susah mendapatkan set-top box. Di pasaran ya, di pasaran. Kalau di online nggak ada isu, tapi yang di pasaran, daerah-daerah terpencil itu agak susah mendapatkan set-top box di pasaran. Nah, kita udah kerjasama dengan vendor agar memudahkan mereka itu, masyarakat. Satu, nanti set-top box akan mudah didapat misalkan di PT Pos. Karena PT Pos ini tersebar di seluruh Indonesia. Kedua, kita juga minta vendor kerjasama dengan TVRI, set-top box bisa dititipkan di semua kantor-kantor atau cabang TVRI. Nah, isu terakhir, pasti saya dapat banyak sekali masukan dari teman-teman ketika ASO 1 ini. Hanya 8 lokasi. Wah,
WA saya penuh banget dari teman-teman semua. Yang saya juga sama perasaan saya yang di lapangan karena saya koordinasi di lapangan ya lebih. Saya masih punya bos di atas saya, ada segala. Jadi perasaan saya sama dengan teman-teman. Ketika ASO satu. Isu utamanya ketika review terakhir dengan semua swasta, isunya adalah di setobok. Terus terang di setobok ya. Setobok ini kalau yang pemerintah udah 100%. Sedangkan pembagian setobok dari swasta di bawah 5%. Ini yang mengecewakan kita ya, pemerintah. Setobok ini kan buat keluarga miskin. Kalau teman-teman mungkin sama perasaan saya dengan teman-teman. Pinginnya matiin tanggal 30 April sama. Tim kami yang di lapangan tuh pinginnya matikan pada saat 30 April ini. Dengan teman-teman perasaan. Tapi pandangan yang di atas lebih lebih mempertimbangkan segala aspek. Nah, satu, pada saat Lebaran kalau misalkan keluarga miskin ini dimatikan sama sekali belum dapat setobok, sepertinya pemerintah swasta mencuekkan ya keluarga miskin. Seperti itu. Kedua, suasana Lebaran. Ketika Lebaran dimatikan, kemudian keluarga miskin yang kemarin 3,2 juta itu belum mendapatkan setobok. Rasanya gimana gitu. Padahal itu hak mereka. Jadi komitmen swasta itu adalah hutang harusnya kepada masyarakat miskin. Mungkin teman-teman yang gabung di sini tidak ada isu dengan setobok. Tapi kalau keluarga miskin yang dimatikan terus mereka belum dapat jatah setobok, rasanya seperti apa? Nah, terus sebenarnya secara persiapan untuk ASO 1 dimatikan secara keseluruhan itu kalau dari kami yang tim di lapangan dan masukan dari teman-teman harusnya siap semua gitu. Nah, isu utamanya setobok. Terus terang hanya setobok. Mengenai kekurangan infrastruktur, kemudian legalisasi izin itu sebenarnya nggak ada isu, itu bisa diselesaikan. Isu setobok ini yang paling penting gitu. Nah, kalau pemerintah kerjasamanya setobok ini dibagikan oleh PT Pos. PT Pos ini kan udah terbiasa membagi sembako, pembagian apa, cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi setobok ini yang pemerintah kemarin karena pemerintah kebagian 87.000 itu udah selesai. Nah, yang swasta ini di bawah 5% rata-rata. Jadi grup STM itu 1,2 juta setobok komitmennya. Dia utang 1,2 juta setobok untuk keluarga miskin. Kemudian MNC sekitar 1,1 hampir mirip lah dengan SCM. Dia mendekati. Seperti itu. Kemudian yang ketiga Metro. Metro itu sekitar 700.000 setobok. Kemudian Trans 600.000 setobok. Kemudian di bawah itu ada RTP 500.000 setobok. Pipa masih belum settle, setoboknya baru komitmen 150.000, mudah-mudahan bisa sama dengan yang lain. Nah ini kalau BSTP mungkin udah nyerah, dia punya utang 2 juta setobok tapi kayaknya nyerah. Kemudian yang Jakarta itu infrastrukturnya
kita akan alihkan ke TVRI nanti. TVRI punya 2 MOOC di Jakarta nanti. Ini masih berlangsung ya dengan BSTP, belum diputuskan karena dia sudah nyerah komitmennya 2 juta set-top box, dia nggak mampu seperti itu. Kemudian untuk di luar 12 provinsi itu nanti TVRI akan 2 MOOC. MOOC-nya akan 2 MOOC karena kemarin dengan lelang di 22 provinsi dengan posisi sekarang sebenarnya tinggal 1 MOOC lagi udah cukup semuanya. Kalau evaluasi 12 provinsi mungkin teman-teman belum dengar ya. Kayak Trans itu 7 sudah gagal. Infrastruktur MOOC-nya gagal, kemudian tidak memenuhi syarat. Dan 7 lokasi infrastruktur MOOC-nya tidak memenuhi syarat. Kemudian MNC dan pipa yang paling banyak. Hampir 27 lokasi infrastrukturnya tidak memenuhi syarat evaluasi. Jadi banyak mereka kebanyakan di ibu kota provinsi. Jadi seperti itu posisinya. Tapi nggak ada isu dengan infrastruktur, semuanya insya Allah selesai. Nah itu mungkin teman-teman progres dari kami yang di lapangan. Terus terang. Halo. Nanti kita mohon dukungan dari teman-teman terus. Nah, kemudian 8 lokasi nanti follow up berikutnya seperti apa. Kita masih tetap on schedule. Jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri kan multiple ASO. Multiple ASO itu jadi sekarang 8 lokasi, mungkin minggu depan bisa nambah lagi. Jadi tiap minggu atau tiap bulan itu ada yang kita matikan gitu. Ada ASO. Jadi itu yang disebut multiple ASO itu. Terus tiap minggu kalau ada yang 1, 2 mati ya udah matikan gitu. Nah, harapannya kalau yang Agustus kita tidak, harapannya Agustus itu tetap karena Agustus itu ada poin penentu. Poin penentu itu kota-kota Nielsen harus dimatikan. Kalau kota-kota Nielsen tidak dimatikan, ada 8 lokasi yang tidak mendapatkan kanal MOOC. Banyak teman-teman saya udah kirim juga ke Bang Lukas tuh. Kenapa harus dimatikan di apabila saya juga nyampaikan di 8 lokasi itu mana saja. Saya share juga. Nih banyak yang nanya nih yang 8 lokasi mana. Jawa Barat 5, Sukabumi. Sukabumi itu tidak sampai sekarang belum ada kanal digitalnya. Jadi Sukabumi itu harus mematikan beberapa lokasi di kanal analognya Sukabumi. Kemudian Jawa Barat 5 lainnya, Jawa Barat 6, banyak yang nanya. Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu. Ini juga belum punya kanal digitalnya. Jadi harus matikan DKI atau Banten. Nah ini posisi-posisi kota Nielsen. Kemudian Jawa Tengah 5 tuh yang sering tanya. Magelang, Batang, Kendal, Temanggung. Itu belum punya kanal digitalnya. Jadi udah dibangun MOOC-nya belum punya kanal digital. Kemudian Jawa Tengah 8. Banjarnegara, Kebumen, Purwareja, Wanasaba tuh. Itu juga belum punya kanal digitalnya. Kemudian yang Jawa Timur 2 tuh, Probolinggo, Malang, Batu.
Itu juga belum punya kanal digitalnya. Di situ ada TV1-nya. Jawa Timur 7, Tulung Agung, Blitar, Nganjuk, Kediri. Itu juga belum ada kanal digitalnya. Jadi harus matiin Surabaya tuh. Jadi bisa dapat kanalnya. Jawa Timur 9, Tuban, Bojonegoro. Itu juga harus matikan lokasi-lokasi di sekitar Nielsen. Dan yang terakhir adalah Ponorogo, Tenggarek, Magetan, Ngawi, Madiun. Itu juga belum kanal digitalnya. Jadi kita buat tambahan ASO itu adalah tujuannya untuk itu. Mematikan kanal analog. Setelah ASO 1, kanal analognya dimatikan. Nanti itu untuk menggantikan kanal-kanal transisi. Sekarang kan banyak kanal transisi. Makanya teman-teman banyak di daerah-daerah yang masih kok ini bisa tabrakan gitu. Beberapa lokasi kayak Sumedang dengan mana gitu. Beberapa lokasi masih belum 4. Karena ASO 1 harus dimatikan. Setelah ASO 1, ASO 2 dimatikan untuk 8 lokasi itu. Jadi tahapan ASO ini adalah untuk mendapatkan kanal fixnya. Setelah itu bisa lancar semua. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi Permen tidak ada yang dirubah. Permen 11 masih tetap tahapannya yang ASO 30 April, cuma mematikannya yang Pak Merti sampaikan itu multiple ASO ya. Itu dilakukan di beberapa lokasi. Di negara lain kita udah benchmark juga. Jadi ASO ini bukan gagal, di negara lain juga melakukan hal yang sama. Negara lain hanya mematikan 2 lokasi atau malah ada 1 kota. Kita udah 8 lokasi. Ini progres yang luar biasa. Ini atas dukungan teman-teman juga. Nah, jadi isu utamanya adalah setobok. Nah, setobok ini yang dari swasta. Seperti itu. Kita lagi planning untuk ASO tahap 1 dan kalau tahap 2 tidak ada isu ya. ASO tahap 1 ini yang kemarin harusnya di 30 April di 56 wilayah layanan ini ingin secepatnya dimatikan karena tadi kita perlu kanal fix gitu. Nah, ini lagi di planning dan harus ada kesepakatan dengan swasta ini. Nanti setelah libur Lebaran sekitar tanggal 9 kita akan bicara lagi dengan swasta. Mudah-mudahan bisa mematikan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kemarin 3 wilayah layanan berarti kan ada sisanya 53. Saya pinginnya di 53 ini di luar antara Mei Juni mudah-mudahan bisa selesai nih. Bisa selesai yang ASO tahap 1. Ini tergantung kesepakatan dengan swasta dan setoboknya, terutama setoboknya. Nah, para swasta itu bilangnya setobok sudah PO. Maksudnya PO itu udah kontrak lah dengan pihak vendor. Nah, waktu kemarin yang tahap 1 masih ada kekurangan. Mereka rata-rata di atas 100.000 sampai 150.000 pesan setoboknya. Nah, yang menjadi kendala ada pembagian distribusi setoboknya yang saya sampaikan ke teman-teman. Kendalanya pembagian setobok supaya lebih masif. Nah, itu dari swasta itu, kalau dari pemerintah itu kerjasama dengan PT Pos. Dari swasta itu ada yang kerjasama dengan anak SMK gitu. Ada dengan misalkan MTEK kerjasama dengan Matrik. Matrik kan udah biasa masang antena di seluruh Indonesia. Ada yang seperti MTEK seperti itu.
Nah, mereka lagi cari solusi yang bisa lebih cepat seperti itu. Nah, harapan saya sih habis Lebaran ada solusi biar cepat tuh set-top box-nya disampaikan ke keluarga miskin. Mungkin itu aja teman-teman. Nanti mohon masukan cara-cara menyelesaikan masalah set-top box. Ada dua isu sebenarnya, sosialisasi sama set-top box. Kalau sosialisasi tidak terlalu isu utama ya. Sosialisasi tinggal ini nih, banyak masyarakat itu melihat di TV-TV sosialisasinya cara misalkan setting set-top box ke TV. Mungkin kalau teman-teman udah biasa lah. Nah ini makanya peran teman-teman ini sangat luar biasa. Saya juga sangat salut ke teman-teman yang membantu masyarakat untuk pindah ke siaran TV digital. Ini terbukti ketika teman-teman bantu tetangganya bilang ke yang lain, akhirnya menyebar lah. Ketika minimal nih TV-TV besar ini bisa dilihat oleh masyarakat, mereka tidak ada isu dengan siaran TV digital. Nah, ini terbukti lah, banyak lah pasti testimoni bisa dapat dari masyarakat. Di daerah saya yang di Jakarta, waktu TV analog itu walaupun banyak yang siarannya TV analog, yang benar-benar pure dapat di tempat saya nggak nyampe dari 15 TV. TV-TV besar yang bagus ya dapat di analog bagus, tapi sisanya jelek-jelek gitu. Makanya waktu itu saya tidak menggunakan, campur lah antenanya, antena biasa parabola saya juga pasang. Saya juga siaran TV analognya kurang bagus. Nah itu mungkin teman-teman juga merasakan lah pasti. Ketika siaran TV digital ini, alhamdulillah ya, kemarin hampir semua TV-TV besar udah semuanya bisa ditangkap di yang ibu kota provinsi lah terutama. Dan di daerah-daerah yang dulu TV analognya sudah on, mereka udah ada semua. Termasuk di daerah-daerah yang mereka tidak menang MUK udah selesai semua kolaborasinya. Itu mungkin teman-teman progres ya. Ini Mas dari tim kami di Kominfo terus kolaborasi dengan swasta dan cari solusi agar set-top box ini secepatnya nyampe ke keluarga miskin. Itu Mas Akila, silakan mungkin di ini lagi di lead lagi Mas Akila. Permisi Pak, ini di kolom komentar ada pertanyaan. Yang pertama dari Om Eka ini, selamat malam Pak Geri. Mau tanya untuk progres pembagian STP untuk ASO tahap 2 dibagikan kapan Bapak? Apakah sebelum Agustus atau sebelum tanggal 25 Agustus? Karena untuk pembagian STP ASO tahap 1 masih belum selesai dan komentar di sini macam mana Mas? tahap 2 rata-rata kota-kota Indonesia. Bagaimana Bapak? Ini dari Om Eka. Ya, untuk STB ya, STB ini kalau kota-kota Nielsen kayaknya nggak ada isu ya, karena lebih mudah, pembagiannya lebih mudah, kota-kotanya besar. Jadi STB untuk ASO tahap 2, insya Allah nggak ada masalah sih untuk kota-kota Nielsen. Lebih mudah pembagiannya. Nah kemarin kan kota-kota yang memang sulit dijangkau, termasuk untuk kota-kota yang sulit dijangkau ini memang pemerintah yang lebih banyak bantuan dari pemerintah. Kayak kemarin Papua, nanti Kaltara, pokoknya kota-kota yang sulit dijangkau itu pemerintah berperan di situ. Nah,
Nah, kita lagi planning dengan swasta agar paling lambat 25 Agustus, sebelum 25 Agustus, STB dari swasta ini sudah nyampe juga di kota-kota Nielsen. Kalau kota-kota Nielsen kayaknya nggak ada isu, lebih mudah pembagiannya. Kemarin juga kayak Bali, Palembang, Lampung, kemudian Makassar, itu lebih mudah pembagiannya. Kita lagi planning agar set-top box ini jangan sampai terlambat kayak yang ASO 1. Yang ASO 1 mereka janji secepatnya ya. Mudah-mudahan bulan Juni udah selesai pembagian set-top box dengan ASO 1. ASO 2 paralel set-top box-nya. Nah, kalau yang pemerintah set-top box-nya yang 900.000 ini mulai Mei Juni udah selesai dibagikan. Kemudian nanti ada tambahan sekitar 1,5 juta set-top box lagi yang dari pemerintah. Kita tidak akan menunggu pembagian set-top box pemerintah itu nunggu sampai ASO tahap 3 enggak. Kita akan bagikan 2,5 juta itu mulai Mei ini seterusnya. Kalau bisa selesai Agustus ya selesai Agustus. Nah, ya kalau set-top box dari pemerintah sebenarnya nggak ada isu ya. Isu itu dari swasta. Ada lagi Mas? Halo. Permisi Pak, saya dapat titipan pertanyaan dari salah satu TV swasta nih Pak. Mau tanya ini, bisa enggak sistem distribusi STB-nya agar lebih cepat, tidak harus diinstalasi ke pihak penerima seperti BLT gitu Pak. Karena dari pihak swasta sendiri yang repot itu instalasi ke rumah-rumah Pak. Jadi saran dari pihak TV swasta itu ambil di kantor pos saja Pak. Jadi biar lebih cepat itu pihak swasta ingin seperti itu. Tanggapan dari Pak Geri gimana ya? Terima kasih. Iya, ada usulan dari swasta pembagian set-top box-nya itu sistemnya full. Pembagiannya sistemnya full, tidak perlu diinstalasi atau door to door ke rumah-rumah. Jadi mereka buka nanti kayak vaksin gitu di kelurahan, mereka buka, kemudian keluarga miskinnya diundang oleh mereka, kemudian di kelurahan itu diajarkan cara instalasi, kemudian karena ini ada kewajiban untuk bahwa mereka ada penerima STB harus ada bukti. Nah, itu yang lagi dibicarakan. Kalau misalkan isunya ini mungkin akan lebih cepat dibandingin mereka datang ke rumah-rumah, tapi lebih baik masyarakat datang ke kelurahan atau RT RW kayak vaksin lah, mirip. Nanti mereka diajarkan cara instalasi. Ini mungkin nanti akan dibicarakan dengan swasta. Kalau cara ini bisa ditempuh mungkin akan lebih cepat. Yang terpenting nanti adalah pertanggungjawabannya. Jadi keluarga miskin yang terdaftar di DTKS ini benar-benar keluarga miskin yang berhak gitu. Jangan sampai nanti dititipkan ke tetangganya suruh ngambil gitu. Yang kedua, ada juga yang kemarin di lokasi 8 lokasi kabupaten itu ternyata mereka kebanyakan yang menggunakan parabola. Ada juga yang nolak gitu. Dikasih set-top box, saya nggak perlu, saya senang dengan parabola gitu, dengan bayaran. Nah, kemarin karena 8 lokasi itu terus terang di situ hanya TVRI ya, TVRI swastanya itu ada Pemda, ada TV lokal, yang paling gede Kompas aja di Sorong. Nah, nanti untuk tahap berikutnya mungkin banyak lokasi swasta yang akan terlibat di Opkan. Itu saya terima kasih tadi masukannya, udah kita juga udah mendapatkan masukan untuk percepatan set-top box dari swasta.
Ada lagi Mas Akila, kan Mas. Tuh ada yang raise hand banyak banget tuh. Oh ya, kita lempar dulu ke Om Rizky, barangkali ada pertanyaan. Silakan Om. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam. Halo, kumaha damang Pak? Alhamdulillah damai. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semoga lancar ya. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak Giri. Sama-sama. Terima kasih. Pak Giri, mohon Pak, ini ada 2 pertanyaan yang masuk Pak. Jadi bagaimana langkah-langkah strategi untuk pendistribusian SPB atau set-top box TV digital kepada warga masyarakat di Indonesia seperti apa? Terus yang kedua, jadi kapan ya masyarakat Indonesia untuk membagikan SPB TV digital gratis di tahap pertama, serta caranya gimana caranya untuk membagikan SPB TV digital gratis, langsung didaftar dulu atau gimana? Melalui DTKS atau Kemensos, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Izin, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya. Jadi kriterianya kan udah dijelaskan ya berkali-kali. Pertama, yang dapat distribusi set-top box gratis itu adalah yang terdaftar di DTKS. Tidak perlu daftar, udah ada semuanya, udah masuk dalam data DTKS. Nggak perlu daftar. Banyak juga yang link-link yang pendaftaran itu bohong semua tuh. Jadi datanya udah ada semua. Nanti bentar lagi kita akan keluarkan aplikasi namanya Cek Bantuan STB. Cek Bantuan STB ini udah masyarakatnya yang sudah terdaftar ada di sana. Misalkan Mas Rizky nih masuk dalam DTKS. Daerahnya mana Mas Rizky? Daerahnya Cimahi, Pak. Cimahi Utara. Cimahi misalkan. Mas Rizky masuk DTKS Cimahi. Cimahi, Pak. Nanti kalau misalkan aplikasi ini kita launching sebentar lagi ya, Mas Rizky tinggal masukin tuh nomor KTP-nya. Tapi misalkan langsung terdaftar di Cimahi, dapat. Kemudian siapa penanggung jawab swastanya. Nanti ada kontak person swastanya. Ini juga salah satu untuk mempercepat. Nanti Mas Rizky udah bisa langsung kontak misalkan pihak swasta. Siapa misalkan di Cimahi, langsung dikontak, nanti STB-nya langsung dikirim ke Mas Rizky. Itu salah satu juga. Ada aplikasinya Pak, yang itu apa namanya DTKS ya, Kemensos itu nggak Pak? Yang DTKS Kemensos. Nanti aplikasi cek bantuan, namanya cek bantuan STB, ini belum di launching ya. Cuma teman-teman udah punya linknya, memang belum ada isinya. Datanya belum kita masukkan, datanya masih. Nanti kalau udah di launching, datanya udah valid, nanti misalkan Mas Rizky masuk dalam data itu udah tidak perlu juga Mas Rizky misalkan nyari-nyari ke Kominfo, duduk aja manis di rumah, nanti setelah terdaftar melalui cek bantuan aplikasi itu nanti tinggal ngontak pihak itu. Ini saya belum dapat, saya pingin dapat kapan gitu. Nanti ada yang ngirim ke lokasi. Nah itu. Nah jadi yang dapat set-top box gratis itu salah kriterianya pertama dia punya TV ya. Kalau nggak punya TV gimana dikasih set-top box? Kayak kemarin di Papua dia masuk DTKS tapi nggak punya TV gitu. Kedua dia punya antena biasa ya. Dia misalnya Mas Rizky memang tiap hari nontonnya siaran TV analog gitu. Jadi jarang Pak kalau nonton TV analog, tapi gambarnya ada semut-semut sih Pak, lumayan. Jadi seperti itu, kemudian memang masuk dalam DTKS itu. Nah, pembagian set-top box-nya untuk ini ada jadwalnya, Jadi sudah swasta ini udah pembagiannya udah jalan terus sejak yang lalu, cuma distribusinya enggak masif gitu, masih di bawah 5%. Harusnya kemarin 30 April kayak bantuan pemerintah udah selesai.
masih beberapa. Sebentar kan? Iya, ya. Kemarin terkendala dengan Lebaran menurut mereka. Mudah-mudahan setelah Lebaran akan lebih banyak lagi set-top box-nya. Jadi seperti itu Mas Rizky. Bentar ya. Mas Akila siapa lagi nih? Ini dari Om Faris Syarif, barangkali ini tadi Resen. Silakan Om. Halo, Langsung. dari Bengkalis. Dari Bengkalis. Bengkalis silakan. Oh, Om Rusadi dulu ya, silakan. Iya, dari tadi nih. Halo. Ya, silakan Om. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sedikit saya cerita ya. Sebenarnya saya tinggal di Pekanbaru. Kebetulan kita digital juga. Kemarin kita pulang ke Bengkalis. Kebetulan pas pula ASO-nya bertepatan di Kabupaten Bengkalis, yaitu TVRI. Nah, kemudian saya cerita masalah set-top box tadi yang katanya diserahkan kepada pihak kantor pos. Ternyata di Bengkalis ini banyak kejadian bahwa set-top box tidak tepat sasaran. Yang tidak punya listrik dikasih, yang tidak punya listrik dikasih, yang tidak punya TV dikasih, kemudian yang jauh daripada MUK juga dikasih gitu, diberikan. Contoh seperti di MUK-nya kan di Sungai Pakning. Nah, itu areal kota Bengkalis, hanya sekitar kota Bengkalis dan sekitarnya. Bahkan di daerah Duri yang tidak punya MUK malah dapat banyak di sana. Kemudian di Bengkalis pedalaman yang tidak ada MUK, jauh daripada MUK, itu saya sudah coba, bahkan agak sulit mendapatkan MUK TVRI di sini. Jadi saya tengok yang dibagikan itu hanya dibagikan ke kantor desa sesuai dari yang dikirim oleh kantor pos. Memang betul tepat sasaran, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan gitu. Akhirnya cuma sia-sia gitu. Kemudian saya coba mencari TVRI dengan menggunakan anten dan harus tinggi, kemudian agak sulit. Bahkan yang lebih enak ngambil channel dari Malaysia. Nah, dari negara tetangga gitu. Nah, jadi rugi kan? Jadi saya harap karena ada pihak terkait dengan Kominfo di sini, ya mungkin gimana caranya supaya TVRI di Bengkalis bisa diperluas lah gitu kan, supaya bisa jangkauannya lebih luas. Karena saya sendiri sudah nyoba gitu. Nah, saya sudah coba dengan anten, saya bawa dari Pekanbaru, saya coba ke Bengkalis, bahkan kemana-mana saya bawa set-top box untuk menguji sampai di mana kejauhan MUK. Ternyata kalau di sini memang saya sudah bermain ini sudah dari 2018. Kemarin kan kabar anginnya kan 2018 sudah ada TV digital untuk TVRI kan. Kemudian kemarin dikelola oleh TVRI. Kebetulan saya sudah coba di Bengkalis itu waktu itu Malaysia sudah mulai MUK, sudah mulai ASO di tak salah aku di Oktober 2020. 2019 sudah MUK, sudah ASO dia. Nah, itu. Maka Malaysia yang dapat di sini dibandingkan TV Indonesia. Jadi saya harap kalau TV Indonesia dari TVRI cuma itu 4 channel. Yang ada lain itu tidak. Cuma 4 channel. Bahkan kalau bilang ASO di Bengkalis ini, ASO-nya dari 2018 itu udah ASO di Bengkalis ini. Analognya nggak ada. Gitu, Pak. Ya, baik, makasih. Betul, kemarin temuan kita udah menyampaikan ke pembagian set-top box ini jangan sampai salah sasaran. Benar yang disampaikan, banyak yang masuk DTKS tapi mereka ada yang tidak punya TV, yang tidak punya listrik, atau menggunakan parabola. Ini sedang direview, terima kasih atas masukannya. Kemudian memang ASO di Bengkalis ini yang kemarin Rio 4 ya, beberapa, terus NTT dan Papua. Sebenarnya kan seperti yang saya sampaikan, yang disebut ASO itu definisinya minimal ada 1 TV analog aja itu udah masuk daerah ASO. Nah, dicek dari ISR kita, TVRI itu punya TV analog di daerah-daerah tersebut. Jadi kebetulan TVRI udah diopkan kalau nggak salah 2018 ya, 2017. Jadi
sebenarnya udah ASO, tapi ada beberapa misalkan TV Bengkalis, kemudian TV Pemda, ada Kompas TV yang di Sorong itu masih analog sampai terakhir tanggal 25 April itu masih analog. Nah, yang seperti itu. Jadi sebenarnya bukan di 48 lokasi yang kemarin, kita juga masih ada banyak yang lokasi-lokasi yang TV-TV-nya cuma 1, 2, 3. Nah, mudah-mudahan nanti di tahap berikutnya yang itu udah bisa di-off-kan secara menyeluruh, sambil juga harapannya set-top box-nya yang tadi disampaikan bisa tepat sasaran. Terima kasih atas masukannya. Nah, ini juga dengan bantuan teman-teman ya nanti pada saat pembagian set-top box supaya seperti contoh kasus di Bengkalis ini contoh real. Jadi masyarakat dikasih set-top box tapi tidak bermanfaat. Mereka juga nyampaikan ke pemerintah bahwa intinya ngapain saya dikasih set-top box? Saya nggak punya TV gitu. Itu seolah-olah dipaksakan gitu. Sayang juga. Kemarin kita udah sampaikan ke PT Pos, jangan memaksakan orang juga yang nggak punya TV atau nggak punya antena atau dia nggak mau. Nah, contoh kasus ya, kayak yang kemarin 8 lokasi ini, kebanyakan masyarakatnya masih senang menggunakan parabola atau berbayar. Kenapa? Karena yang didapat tadi benar. Dulu hanya TVRI aja. TVRI-nya TVRI lokal. TVRI lokal itu hanya siaran 4 jam. Sisanya di nasionalnya TVRI. Nah, sekarang di 4 lokasi ini betul. Jadi ada TVRI lokal, ada nasional, ada world, ada sport. Jadinya ya, tambah 4. Tambah kalau lokal paling 1, 2 gitu. Jadi nah nanti untuk lokasi-lokasi yang kayak gini perlu dibuka lagi. Banyak nih teman-teman yang minta, Pak, kapan nih daerah ini dibuka swastanya? Nah ini setelah itu kita buka lagi biar masyarakat perbatasan ini termasuk Bengkalis bukan hanya mendapatkan TVRI aja, tapi TV besar yang didapatkan oleh teman-teman di Kota Nelson bisa dapat juga di daerah-daerah yang perbatasan. Jadi TVRI itu sudah membangun daerah perbatasan ada 27 lokasi perbatasan. Itu sejak 2016 itu siaran di TV digital. Nah, swastanya belum ada yang masuk ke situ. Nanti setelah kita dorong swasta yang bisa masuk juga ke daerah perbatasan. Sayang kapasitas MUK-nya kosong. Terima kasih Mas Atila. Siapa lagi nih? Ya, terima kasih. Ini kita ke Om Fahriza dulu ya. Silakan Om. Iya, saya baru. Iya, Ki, tengah ngantri. Langsung Fahriza. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman juga Pak Geri. Mohon maaf selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang ingin saya tanyakan nih Pak Geri mengenai masalah MUX BSTP. BSTP ini kan MUX Banten. Nah sekarang ini kan BSTP udah ada penyewanya kan. Penyewanya yang satu itu channel berbasis di Jakarta, terus Banten TV anggotanya JPM, dan satu lagi Garuda TV di Banten juga. Nah BSTP ini kan punya jaringan SFN sendiri kan. Yang satunya kan ada yang di Tangerang, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta juga. Cuman saya kurang tahu, lupa di mana saja tuh.
Yang saya dapat lagi itu SFN itu di Grand Mall Bekasi. Nah, yang saya tanyakan ini kenapa BSTP ini menyerah gitu aja? Apakah karena atau ini BSTP ini bakal pindah ke MUX TVRI atau swasta atau bagi Pak Geri? Mungkin cuma itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi BSTP ini MOOC-nya waktu itu menang di Jabodetabek sama Banten. Nah, dia komitmen setoboknya hampir 3 juta. 3 juta setobok. Dia sudah SMPN di Jabodetabek. Nah, dia terakhir setelah review evaluasi kelihatannya nanti ke depan mau menjadi penyelenggara program siaran karena dari sisi komitmen setoboknya dia tidak mampu lah, harus bayar 3 juta. Padahal udah diturunkan jadi 2 juta setobok. Terakhir manajemennya menyampaikan surat bahwa kemungkinan mereka hanya akan di program siaran gitu. Nah, e-channel itu adalah salah satu BSTP itu punya 2 izin prinsip digital. Dulu pernah menang di Jabodetabek ya sama Banten 2 izin prinsip digital. Itu sebenarnya belum diproses oleh kita karena izin prinsip digital ini kita akan proses nanti setelah ASO. Jadi kayak e-channel ada beberapa lokasi memang itu belum legal ya, belum punya izinnya. Termasuk yang di e-channel kemudian di Banten. Nah, nanti mereka setelah tahu bahwa BSTP belum punya izin MOOC, kayak grupnya Jawa Pos pasti akan sewa ke yang lain, nggak ada isu. Bisa aja BSTP nanti sewa ke TVRI atau ke MOOC swasta, nggak ada isu. Jadi seperti itu. Di Jakarta BSTP tidak infrastrukturnya tidak dibangun atau nanti diganti TVRI, nggak ada isu juga karena Jakarta ini terlalu banyak MOOC-nya. Jadi total MOOC-nya Jakarta ada 8 MOOC. Sebenarnya cukup dengan 5 MOOC atau maksimal 6 MOOC lah, Jakarta udah cukup. Ada 2 MOOC yang mubazir harusnya. Tidak perlu. Dulu waktu tahap lelang pertama itu Jakarta itu hanya 5 MOOC untuk swasta, kemudian riset buat TVRI 2 harusnya dulu. Jadi karena sudah dilelang, jadi lelang itu harus dievaluasi. Jadi seperti itu posisinya. Jadi yang izin prinsip digital yang udah memancar ini legal, mereka belum punya izin digital. Itu Mas. Terima kasih. Mas Atila, ada lagi? Ya, Pak Heri. Ya. Halo. Ya, Mas Rizky. Satu lagi ya pertanyaannya. Jadi gini, ini lokasinya mana saja sih Pak yang di daerah pemancar TVRI di 27 daerah kabupaten atau kota di Indonesia Pak? Mohon izin Pak. Ya, silakan. TVRI hampir semua lah, 22 provinsi itu ada MOOC-nya TVRI. 22 provinsi ada MOOC-nya TVRI. Kalau yang swasta kan ada yang dapat 9 MOOC, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 2. Gitu. Jadi kalau TVRI karena dia ditetapkan oleh pemerintah tidak perlu seleksi atau evaluasi. Dia udah langsung dapat 22 provinsi. Apalagi 22 provinsi itu yang kemarin dilelang, dia punya riset 2 jadinya. Beda dengan yang 12 provinsi. 12 provinsi dulu lelangnya beda dengan yang 22 provinsi. Kalau dulu 12 provinsi dilelang semua MOOC-nya. Akibatnya mubazir loh. Sekarang banyak
swasta yang pemegang MOOC ini banyak yang tidak terisi itu kapasitas MOOC-nya. Yang 22 provinsi udah maksimal tuh bagus, yang 22 provinsi semuanya udah terisi dan masih bisa dapat HD. Nanti perlu tambahan 1 MOOC mungkin kita akan bangun untuk TVRI. Udah cukup semuanya. Begitu. Ya Pak, terima kasih ya Pak Jokowi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tabak. Nah, Permisi Pak, saya mau tanya Pak. ya Pak. Ya, Jadi gini, nanti semisal saat ASO sudah dilakukan, kan pasti masyarakat berburu mencari STB. Nah itu solusi dari Kominfo sendiri agar STB harganya tetap stabil dan tidak naik rata-rata gimana ya Pak? Terima kasih. oke, harga STB. Coba teman-teman cek waktu di awal tahun lalu ya, 17 Agustus. Harga STB itu rata-rata di atas 200. Nah, sekarang jumlah STB ini ada 33 STB yang sudah tersertifikasi. Coba teman-teman cek. Harganya sekarang udah turun, relatif turun. Makin turun lah. Sekarang ada harga yang STB 150.000 gitu. Jadi nggak ada isu. Nanti dari hasil survei Kominfo, masyarakat 90% akan beli STB kalau harganya di 150.000. Sekarang udah sesuai tuh 150.000. Dan ada juga yang harganya di bawah 150.000 yang sudah tersertifikat. Jadi nggak ada isu, makin lama makan harga STB mungkin makin murah. Termasuk TV digitalnya ya, makin lama makin murah. Itu Mas Akila. Oke siap Pak, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mas Akila, maaf, Ya. mau nambah harga. Pak Geri, saya mau nambah. Audionya Mas putus-putus. Oh, putus-putus ya? Ya. Iya. Dilempar ke layar. Ya. Halo. Ya, halo. Halo, halo. Ya, halo. Jelas nggak? Langsung. Iya, iya. Jelas. Ya, langsung saja Mas. Silakan. Pak Geri, maaf ini kalau anggotanya JTV gimana kelanjutannya Pak? Apakah nanti bakal dia beralih ke digital apa ke layanan stream? JTV Banten. Oh enggak masalah, nanti kayak misalkan TV Banten, ada saat nanti BSTV tidak jadi dapat infrastruktur MOOC, dia akan bisa banyak di situ ada FIFA, ada TVRI, ada kalau nggak salah ada MTEK juga, jadi nggak ada isu nanti masih banyak kapasitas MOOC yang kosong di situ. Bisa dipahami kan Mas? Iya, iya, iya. Oh iya, satu lah. Ini Pak Geri mengenai Kompas ya, Kompas TV. Ini kenapa ya Kompas TV itu dia beralih ke MTEK dari sebelumnya di Trans. Nah, yang lucunya itu hanya Kompas aja yang di MTEK, sedangkan saudara ini Media TV itu belum siaran sama sekali. Sebelumnya pernah ada di MUXM. Jadi untuk sewa MOOC itu sebenarnya itu dia antara pihak penyewa dengan penyelenggara MOOC. Mereka mempertimbangkan masalah kualitas infrastruktur, gitu, harga dan segala macam. Jadi mungkin terakhir di Kompas memilih grup. Jadi Kompas ini kalau dilihat dari teman-teman banyak nih, Bang Johan nih bagus banget tuh bikin
apa namanya, infografisnya dibantu Bang Johan nih di seluruh Indonesia, dibikinin Bang Johan tuh. Saya juga terbantu nih sama Bang Johan, rajin banget bikin di seluruh Indonesia. Ketika ada yang muncul apa TV-nya siaran digital, langsung ditambahkan di infografis. Kompas TV ini kerjasama dengan Entek, kemudian ada dengan TVRI, kemudian di Lampung dia dengan Nusantara, Anas, lokasi dengan MNC. Jadi bebas, Lanjut ya. silahkan aja pilih yang terbaik. Emang kalau kita tak mute dari sini, oh di sana nggak kuat. Ya, makasih Mas Aquila. Silahkan, masih ada banyak banget. Silakan. Ayo yang mau nanya lagi, kalau bisa yang urgent ya, lebih Ya. baik. Om Eka, ayo langsung Om. Dipersilakan. Selamat malam Pak Geri. Malam Om Eka. Apa Iya, kabar? sebelumnya baik, saya baru pulang kampung. Waduh, Gitu, iya. gimana di kampung? Udah dapet siaran TV digital belum Bang Om Eka? Alhamdulillah di Malang sih sudah sih, di Malang. Ya, Dan orang-orang di tetangga di sekitar kampung saya sih pada beli STB semua. dapat berapa program siaran Om Eka? 22. Waduh, Kalau di sebelumnya analog berapa di sana? Kalau di sana 18 sekarang. Soalnya TV-TV kayak Trans 7, kayak Global TV kan sekarang ke digital semua. Ya, berarti masyarakat beruntung dong nambah program siarannya lebih bagus ya, nambah ya. Iya, iya, sama nunggu MUX FIFA sih kalau di Malang. Iya, iya, iya. MUX FIFA. Ada yang mau ditanyakan Om Eka? Iya, tadi saya habis lihat itu di salah satu konten YouTube namanya si Raden Review. Ada video yang membahas soal upgrade STB Polytron itu berbayar. Mungkin nanti ke depannya Pak Geri bisa ngasih solusi ke pihak Polytron agar untuk upgrade STB Polytron itu jangan sampai berbayar lah. Soalnya kalau untuk STB lain itu untuk upgrade STB itu free untuk upgrade-nya. Soalnya untuk STB Polytron ada kendala di Jakarta, itu MNC itu nggak ketangkep untuk STB Polytron yang versi lama. Begitu. Iya, bagus masukannya, nanti saya sampaikan ke Polytron. Termasuk saya juga nggak dapat MNC nih, grup MNC di sini. Ternyata Polytronnya harus di-upgrade ya aplikasinya ya. Iya, katanya dari Polytronnya suruh bayar. Oh, nanti saya Begitu. sampaikan, mudah-mudahan nggak perlu bayar lah nanti. Makasih ya Om Eka. Iya, sama Terima minta kasih, Om tolong Eka. soalnya di Ya. Sidoarjo sih kan rata-rata kan masih belum tahu digital di sekitar rumah saya. Kalau bisa nanti diadakan sosialisasi untuk RT RW lah, seenggaknya untuk sosialisasi sebelum ASO tahap 2 di lokasi saya di Sidoarjo. Begitu. Terima kasih. Makasih Om Eka. Nanti kita agendakan sih Sidoarjo ya. Mudah-mudahan sekalian di rumah. ke Tombok nanti. Enak, tebel. Ya. Oke. Terima kasih Pak Geri. Selamat malam. Malam Selamat Om malam. Eka. Next ini Om Erik, Om barangkali Erik, Om dari Erik. tadi udah raise hand. Atau ke Om Bagus dulu. Om Bagus silakan Om, silakan. Oke. Assalamualaikum Pak, semuanya. Semuanya. Waalaikumsalam. Kita jelas. Ya Anak terdengar. lompat-lompat Jelas tekun ya? sambat. Pak Dewi masih ada? Udah. Ojo, Masih. kamu ngarang. Oh ya. Pertama, kan di Jakarta kan dapat 2 MUX TVRI. Yang pertama MUX 42, yang kedua itu MUX 38 yang isinya TVRI Jawa Barat. Untuk kedepannya apakah akan tetap dipertahankan apa nanti mau di SFN kan saja yang di Gunung Tela. Terus yang kedua, apakah untuk di 22 provinsi ini selain di ibu kota provinsi atau wilayah layanan di luar ibu kota provinsi, apakah nanti akan dibuka lelang MUX untuk swasta apa cukup TVRI saja?
Nah, yang ketiga mungkin ini masukan untuk kebijakan afiliasi 50%. Menurut saya sedikit kurang setuju. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kualitas siaran untuk HD. Contoh kurang setuju. Kurang setuju pasti kalau gerak cepat pasti pecah-pecah. Hanya mungkin kekurangan apa tuh bitrate-nya kurang karena kebijakan pembatasan. Nah, apakah nanti ke depannya akan diubah lagi peraturannya? Mungkin kalau enaknya sih kalau menurut saya Pak, kecil yang HD itu dikasih leluasaan untuk menaikkan bitrate-nya. Jadi dikasih misalnya yang afiliasi itu maksimal misalnya 22 Mbps dengan 4 HD. Jadi maksimal itu 5,5 Mbps lah. Soalnya beberapa TV seperti SCTV Indosiar itu bitrate-nya tinggi 5 Mbps itu bagus Pak. Beda dengan kelas 7 yang mungkin karena pembatasan afiliasi 50% jadi kurang gitu. Kurang. Jadi sedikit pecah-pecah kalau gerak cepat. Beda dengan SCTV. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Masih, oh pada jago-jago nih di komunitas TV digital sama ya. Untuk TVRI Jabodetabek nanti harusnya SFN tidak perlu lokasinya, termasuk Bali itu ada beberapa lokasi yang harus SFN. Beberapa swasta juga SFN. Nanti saya cek ke TVRI harusnya mereka sudah SFN juga, jadi lebih merata sinyalnya di daerah-daerah Jabodetabek. Kemudian untuk 22 provinsi, kalau dilihat di review tidak perlu lagi dibuka untuk swasta, kayaknya cukup ditambahin TVRI 1 MUK lagi sehingga nanti untuk kapasitas yang memerlukan HD tidak ada isu karena TVRI hanya nanti menempatkan 4 slot aja, sisanya bisa disewakan ke semua. Nah, untuk kualitas HD ini tergantung dari penyewanya. Karena tarifnya untuk HD ini 2 kali, tergantung ya. Kalau dia SD-nya ngambil 2, dia mau HD-nya maksimal HD itu aturannya sampai 6 mega. Jadi nanti ke depan silahkan aja kalau misalkan mau sampai 6 mega, berarti harus kali 3, misalkan harga 2 tarif untuk 2 SD itu berapa, misalkan 15 juta, kalau misalnya dinaikkan jadi 6 bisa 3 kalinya, jadi bisa 3 kali lipat. Itu tergantung dari masing-masing penyewa ya. Nah, buat teman-teman untuk kualitas HD itu sebenarnya yang diperlukan bukan untuk siaran misalkan news kayak gitu. HD itu digunakan untuk kualitas yang bergerak, misalkan motor GP, sepak bola, atau yang banyak bergerak itu perlu HD. HD juga tidak perlu sampai 6 mega ya, itu boros juga. Itu HD antara 3,5 sampai 4 itu udah bagus ya. Di kita dikasih maksimal 6. Nah, yang kaitannya dengan nomor 3 pertanyaannya, kalau yang penyelenggara MUK itu dibebaskan untuk HD-nya 6, nanti habis semuanya oleh penyelenggara MUK sendiri gitu. Makanya 50% untuk dirinya sendiri. Nah, 50% harus wajib disewakan ke TV-TV lain. Nah, kalau masih kurang nanti aturannya dari 64 bisa dinaikkan ke 25.6, di-upgrade tuh. Dengan di-upgrade ke 256 itu nanti kapasitasnya bisa nambah, bitrate-nya bisa nambah. Cuma dari sisi jangkauan dia akan nurun, powernya harus dinaikkan. Jadi
nggak ada isu sebenarnya, nanti mereka bisa naikkan ke 256. Nah, sebagai contoh misalkan di Palembang, kemudian lokasi-lokasi yang kemarin Lampung, kemudian di satu lagi di mana ya, saya lupa, Sulawesi Selatan, itu TVRI dinaikkan ke 256 agar penyewa bisa dapat HD. Dan sekarang alhamdulillah ya, lihat semuanya bisa HD semua. Itu dengan di-upgrade ke 256. Kalau nanti swasta juga mau upgrade ke 256 nggak ada masalah. Nanti bisa menambah kapasitas HD-nya bisa sampai 6 mega nggak ada isu. Nah, kita batasi jangan sampai penyelenggara MOOC itu menguasai slot kapasitas MOOC. Jadi 50% untuk dirinya sendiri. Silahkan mau HD-nya 6 berarti ya kontennya hanya berapa ya? 2 paling. Kalau 3 seperti itu. Jadi 50%-nya wajib disewakan. Mas Akila, silahkan siapa lagi ya? Ini dari Om Ed L. Ada yang raise hand. Silakan Silakan. Om. Oke, ya. Makasih Pak Gary. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini sangat luar biasa ya diberikan fasilitas kita biar sama-sama berkaitan dengan penyiaran di Indonesia. Karena memang ini ya ditunggu-tunggu Pak ya, sudah hampir bertahun-tahun kita sepertinya ketinggalan ya dalam penyiaran khususnya di digital seperti itu. Betulan Pak, posisi saya ini di Jabodetabek, di Depok, berkaitan ada beberapa yang saya tanyakan. Pertama Pak, tadi saya agak-agak kurang jelas ini, apakah nanti setelah ASO itu, apakah akan ada penataan untuk MOOC, terutama kalau di Jakarta tadi ini luar biasa ya, ibu kota MOOC-nya sangat banyak sekali ya, bahkan ada beberapa MOOC besar aja yang belum tersewakan seperti MNC, ini ya sama sekali di Jakarta belum ada penyewanya seperti itu. MTech, Piva sudah ada penyewa dari lainnya, Transmedia juga sama, walaupun kemarin ada Kompas tapi sekarang Kompas di MTech seperti itu. Berarti apakah ada penataan seperti itu Pak nanti, apalagi sekarang di Jakarta kan bisa menangkap juga nih TVRI Jabar ya, TVRI Jabar sekarang katanya sudah melebar sampai ke wilayah dulu Jabodetabek, katanya sekarang sudah stabil nih yang dari Gunung Tela nih, Gunung Tela Bogor itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan isu ya Pak, isu kemarin kan katanya BSTV itu kan lagi ada permasalahan tentang keuangan di manajemennya di perusahaannya Pak, seperti itu. Apakah nanti ke depannya BSTV itu akan mengembalikan dia sebagai penyelenggara MOOC dan dia nanti hanya menyewa saja di MOOC-MOOC yang memang tersedia di Jakarta seperti itu. Apalagi juga Pak seperti CTV Network kan, kalau CTV Banten memang kan secara posisi kantor kerjanya dia Tangerang ya, masuknya kalau dia masuknya Tangerang berarti masuknya ke Jakarta, tapi memang sampai saat ini itu dia belum masuk nih di MOOC-nya Jakarta. Walaupun katanya tadi di grup ini ada yang bilang di CTV Banten, di sekitaran Banten katanya sudah masuk di digital, tapi saya nggak tahu ya Pak kalau Banten seperti apa, tapi saya kalau tanyakan memang khususnya Jakarta, apakah memang nanti ada slot CTV itu akan masuk ke Banten, apakah ikut ke MOOC Jakarta, seperti itu yang kedua. Terus yang terakhir Pak, apakah nanti memungkinkan ya Pak, mungkin di sini ada kan ada grup itu kan ada ATSI, ada ATNI, atau ada ATSDI seperti itu. Apakah nanti memungkinkan nggak ya Pak? Apa nanti ada berencana TV-TV yang berjaring itu apakah seperti Kompas, Net TV, My TV, walaupun My TV sekarang lagi off ya, lagi off siaran,
RTV itu bisa bergabung dalam satu MOOC, Pak, seperti termasuk juga Nusantara TV. Jadi penataan-penataannya itu biar mudah atau bagaimana, Pak, seperti itu. Mungkin aja, Pak, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depok dapat berapa program siaran ya total? 50, Pak. Wis, hebat. 50 karena TVRI aja kan, TVRI Jabar juga masuk, TVRI Jakarta dapat, TVRI Jakarta aja itu hampir 14 channel itu sudah masuk. Baru yang terakhir itu kan channel baru masuk itu channel sama Betawi TV itu yang baru-baru, Pak, seperti itu. Kalau Dulu total analog semuanya berapa? Depok dapat berapa dulu analog? Kalau analog cuma 26. Itu pun juga masuk CTV Banten, masuk tambahan KTV. Jadi total semua 26, Pak, untuk analog. Tapi untuk sekarang jadi 50. 2 kali lipat ya? Ya, harusnya 52, Pak. Tapi Gramedia TV sama KTV belum on ini seperti itu. Ya. Oke, baik, makasih. Jadi tadi saya sudah sampaikan untuk Jabodetabek, Jakarta ini terlalu banyak MOOC-nya, ada 8 MOOC. Harusnya sama dengan yang lain, 6 maksimal. Nah, jadi ada mubazir, MOOC swasta, mungkin nanti ada 2 MOOC yang memang mubazir. Ada kemungkinan ke depan MOOC penyelenggara MOOC ini akan berkolaborasi ya. Jadi, kenapa berkolaborasi? Mereka di Jakarta itu biaya untuk infrastruktur itu mahal sekali. Saya udah sampaikan beberapa kali. Setahun itu antara 3,5 sampai 4,5 miliar. Ngapain gitu? Saya hanya siarannya bisa ditampung oleh MOOC, saya harus mengeluarkan 3,5 sampai 4,5 miliar. Kalau sewa MOOC itu dihitung dari tarif MOOC yang ada itu maksimal 500 juta setahun. Nah itu. Di mana ada orang berbisnis ingin mengeluarkan 4,5 miliar, padahal ada pilihan yang murah 500 juta. Nah itu kemungkinan nanti ke depan ada kemungkinan mereka akan mengembalikan MOOC. Seperti itu, mereka akan kolaborasi seperti yang di 22 provinsi itu, lebih efisien. Di Bali misalkan, MNC nggak dapat, dia kolaborasi dengan Pipa. Kemudian di Sulsel, Pipa nggak dapat, mereka kolaborasi dengan MNC. Itu lebih efisien. Ini seperti itu. Nah, nanti frekuensinya akan ditata. Frekuensinya akan ditata. Tadi setelah ASO itu kan ada frekuensi-frekuensi kanal-kanal yang harusnya fix gitu. Itu perlu sekitar 1 minggu atau 2 minggu, tidak akan mengganggu sih masalah TV digitalnya, siarannya. Mereka akan pindah, mungkin ada orang-orang teknis nih di sini. Ketika mereka pindah dari frekuensi yang transisi ke harusnya kalau hitung-hitungan kita sih nggak nyampe seminggu udah bisa mindahin. Dan secara teknis juga nggak rumit mindahin dari misalkan kanal transisi ke kanal digital. Kemudian nanti pasti ada pertanyaan. Kalau nanti kapasitas MOOC-nya ada kosong, misalkan di Jakarta atau sekitarnya Jabodetabek, perlu dibuka TV baru nggak gitu? Kalau saya sih dilihat dari pernyataan industrinya, kalau iklannya cukup dengan 50 program siaran ya udah stop. Nanti kalau dibuka baru kasihan nanti sistemnya sistem pasar saling mematikan gitu. Izin yang gua nggak kuat ya udah mati sendiri. Lebih baik nanti kapasitas MOOC-nya ini digunakan untuk layanan tambahan. Di sini pernah dari teman-teman menyampaikan layanan tambahannya lebih menarik dari pelayanan utamanya. Macam-macam tuh layanan tambahnya. Bisa aja misalkan nanti radio
digital melalui T2 masuk sini. Pay TV yang melalui T2 bisa masuk sini. Nanti ada data casting, ada game yang masuk sini. Banyak di negara lain tuh interaktif tuh. Selain TV digital ada banyak layanan tambahan. Itu udah ditampung di aturan kita. Nanti setelah ASO kita akan, misalnya Jabodetabek nggak perlu dibuka lagi TV digital. Kita akan buka layanan tambahan. Bakal menarik. Jadi yang kapasitas MOOC berlebih nanti bisa digunakan untuk layanan tambahan. Kemudian nah nanti kita juga harus nata frekuensi. Nanti tidak akan luber tuh antara wilayah layanan satu dengan layanan yang lainnya, tidak akan luber. Karena di aturan master plan digital itu ada standar minimum supaya mereka tidak jangkauannya luber. Jadi kayak tadi Jawa Barat kok bisa masuk Jabodetabek gitu. Harusnya nggak boleh. Itu ada standar minimum. Berapa sih lubernya berapa? Itu udah diatur. Nanti setelah ASO ini Balmon akan ngukur. Nanti kalau yang sinyalnya luber itu akan diturunkan biar sesuai dengan wilayah layanannya masing-masing. Nanti juga ada pengaturan LCN supaya nggak bentrok juga tuh di perbatasan wilayah layanan 1 dengan 2 supaya nggak terjadi penumpukan. Itu ada aturannya. Nanti masing-masing tertata bagus lah. Insya Allah bagus. Seperti itu. Satu lagi apa ya? Saya lupa. Dari Depok udah terjawab semua ya? Oh, yang CTV ya, CTV. Mana tuh? Nanti kita lihat kalau dia masuk wilayah layanannya Jabodetabek ya harus masuk Jabodetabek. Kalau masuk wilayah Banten ya Banten. Nah, di Banten itu yang existing analog saya lihat cuma ada mereka luber dari Jakarta, Banten itu. Nah, setelah ASO ini kita akan tata. Di Banten perlu dibuka lagi peluang usaha agar TV swasta itu bisa masuk ke sana biar mereka tidak ada luberan dari Jabodetabek. Nanti kita akan atur semuanya biar rapih, biar layanannya atau coveragenya sesuai wilayah layanan masing-masing. Mas Akila masih ada? Masih banyak nih. Kita batasi sampai jam berapa Mas Akila? Sampai 9:30, Pak. Boleh. Ayo yang kira-kira yang kalian ada unek-unek ataupun urgent gitu bisa ditanyakan, mumpung nih ada Pak Giri di sini, jarang-jarang kan bisa ketemu bareng gitu. Mungkin Pak Giri, terakhir mungkin dari saya, ini mungkin masukan aja sih Pak, mungkin bisa dari pemerintah bisa menjembatani kepada pihak-pihak swasta nih, terutama untuk tayangan TV, konten untuk anak-anak Pak, seperti itu. Apalagi mungkin kalau di digital ini kan Mentari TV ya Pak, dari MTek yang sudah masuk ya Pak ya untuk penyiaran digital khusus untuk keluarga apakah untuk anak-anak, dan juga RTV yang memang konsen kepada keluarga dan anak-anak. Mungkin ke depannya Pak, usul saya kalau ini sudah merata semua untuk ASO, sudah masuk ke penyiaran digital, mungkin satu PR-nya adalah penataan untuk konten Pak, seperti itu. Apalagi mungkin ini bukan ranahnya Kominfo tapi ranahnya KPI, tapi tidak ada masalah Pak, ini bisa menjembatani karena agak miris juga ya Pak, mungkin kita ini
anak-anak yang generasi 90-an, 2000-an, apa 80-an yang masih merasakan setiap hari pagi, sore itu masih ada tayangan kartun, tayangan khusus anak-anak seperti itu. Itu sangat luar biasa ya untuk tayangan yang sesuai dengan umur dan ini ya Pak. Mungkin nanti kalau semua sudah infrastruktur digital ini sudah baik, sudah bagus, dimohon sekali Pak masukan juga untuk para pemilik televisi agar menata kembali konten-konten siaran TV-nya, terutama porsi untuk anak-anak Pak, seperti itu. Apalagi ini miris sekali nih tayangan khusus untuk, kalau kita sih anak-anak ini paling senang mungkin kartun-kartun jadul ya, kartun jadul walaupun jadul tapi lebih mendidik seperti itu. Mungkin penataan ke depannya adalah menata kembali konten-konten penyiaran yang ada seperti itu, khususnya untuk porsi anak-anak itu kalau bisa diperhatikan lagi Pak, seperti itu. Mungkin itu aja Pak, mungkin dari saya, mungkin dari Pak Geri nanti bisa menyampaikan ke Kominfo maupun ke KPI seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau dilihat sekarang udah kelihatan nanti segmentasinya pasti berarah seperti itu ya. Sekarang misalkan spot ya, di grupnya MTech nanti O channel akan di spot tuh. TV grupnya VIPA nanti spot one di olahraga. Di TVRI ada TVRI spot. Kemudian cari untuk anak. Iya, enggak. Oh iya. Apa-apa. Nah, ini memang ranahnya KPI. Saya udah berkali-kali ke KPI itu. Coba benchmark ke Singapura atau Malaysia yang dekat-dekat. Jadi segmentasi anak-anak, anak balita, anak SMP, SMA, kemudian dewasa, pembisnis, orang tua, itu sebenarnya bisa dibuat. Dan kalau di luar negeri udah tertata rapi, saya sepakat nanti harus ada namanya survei. Surveinya dilakukan misalkan di Jabodetabek nih, sebenarnya atau di seluruh Indonesia nih. Anak-anak itu jam berapa tayangannya yang pas gitu. Iklannya pasti ada. Itu udah jelas. Itu jalan di Singapura sama Malaysia. Jadi anak-anak jam sekian tayangannya. Itu pasti ibu-ibu ada, anak-anaknya lagi diasuh. Iklannya ya tentang iklan anak-anak tuh. Nanti kalau misalnya anak SMA jam berapa, dewasa jam berapa. Nah itu saya sepakat nanti termasuk nanti kalau dibuka lagi TV baru, KPD atau KPD harus menentukan program siarannya apa gitu. Jangan nanti dangdutan semua dangdutan gitu. Nanti kalau lagi drakor semua, bosan jadi monoton gitu. Lebih baik variasi. Kalau ada kulineran, ada yang kayak National Geography yang senang olahraga, ada khusus. Jadi tersegmentasi. Iklannya pasti ada. Tapi terima kasih, nanti saya sampaikan ke teman-teman KPI dan KPID. Ayo, ada terobosan nggak nih teman-teman? Gimana biar ASO selesai lebih cepat gitu? Oh ya Pak, ini ada satu lagi tadi yang mau bertanya dari Pak Arif Broto. Monggo Pak, silakan. Pak Arif, ya silakan. Langsung saja Pak ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di Jateng 4. Di sana belum ada MOOC yang on, Pak. Gimana, Pak? Langsung jawab aja. Makasih. Jateng 4 ya. Tadi kalau nggak salah Jateng 4 tuh masuk yang belum punya ini ya. Iya, Pak. Iya. Wonogiri, Pak. Wonogiri ya. Bentar, Jateng 4. Jateng 4. Ya, untuk daerah 8 lokasi ini,
itu memang kotak-kotak Nesel harus dimatikan. Harus dimatikan di 25 Agustus. Atau solusinya saya udah nyampaikan ke teman-teman swasta itu. Misalkan grup MNC atau grup mana yang di sana gitu, Jateng 4. Mereka punya misalkan MNC itu kan ada 4 tuh, ada 4 afiliasi misal. Nah, misalkan ada di grup mereka itu yang kanal frekuensinya dipakai oleh grup mereka analognya. Kalau mereka mau ya udah matikan misalkan salah satunya. Buat kanal frekuensi yang MUK-nya belum ada. Nah, itu udah beberapa dikasihkan solusi kebenaran mereka. Atau nanti TV-TV lokal yang ada di sana dimatikan, cepet ASO-nya, kemudian kanal digitalnya dikasihkan ke penyelenggara MUK yang belum ada kanalnya. Kayak di Sukabumi itu contoh kasus ya. Sukabumi ini Jabar. Jateng 4 nggak ada TV lokal, Pak. Nggak ada TV yang on. Iya, ya. Analognya. Nah, di Sukabumi ini ada satu TV lokal, MGS TV Sukabumi atau Sembada TV Sukabumi itu op, udah bisa tuh. Sukabumi yang MUK-nya Indosiar udah bisa dapat. Langsung bisa on di Sukabumi. Kemudian yang di mana nih? Purwakarta, Kerawang, Subang, Indramayu. Perlu 2 kanal digital. Misalkan ini punya MUK-nya Indosiar nih. Nah, kalau O channel-nya di-off-kan, itu langsung yang Indosiar udah bisa dapat kanal digitalnya. Atau di sini ada macam-macam, udah KTV di DKI. Pokoknya yang DKI salah satu dimatikan. Jadi perlu ada 2 yang dimatikan karena di daerah Jabar 6 itu ada 2 MUK yang belum dapat. Jateng 4 nggak ada analog, Pak. Ya, Jateng 4 ya, nggak ada analog. Nah, itu perlu ada kanal yang harus dimatikan juga yang di daerah Nielsen, Surabaya atau Jogja ya. Nah, itu harus dimatikan. Jadi, Jateng 4 itu nanti kita cek lagi ya, biar bisa secepatnya. Dia masuk berapa ya Jateng 4 tuh? ASO 3 ya kalau nggak salah. Nggak ada ASO, Pak. Oh, nggak ada ASO. Dia karena nggak ada analog ya? Iya, Pak. Oh, berarti itu nanti saya ceknya. Dia ada penyelenggara MUK-nya nggak? Kalau nggak, mungkin TVRI yang sedang dibangun infrastrukturnya. Baru TVRI yang uji coba, Pak. Iya, iya, iya. Nah, mungkin kalau yang tidak ada analognya seperti Jateng 4 atau Banten tuh. Banten itu hanya 3 analog kalau nggak salah. Itu nanti perlu dibuka peluang usaha baru. Biar Jateng 4 ini bisa mendapatkan siaran sama dengan di kota yang lain gitu. Ya, karena kalau ngambil dari wilayah lain susah, Pak. Seperti ngambil dari Jogja itu susah banget itu. Iya, iya, iya. Ya, kalau dari kanalnya tabrakan sama yang dari Madiun, Pak. Kalau nggak salah gitu. Iya, iya. Betul. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Udah malam nih teman-teman. Nanti kita ngadain lagi ya acara khusus dan saya juga pingin dari teman-teman komunitas TV digital ini nanti pada saat sosialisasi berikutnya mungkin bisa ada perwakilan yang bisa bicara gitu ya. Kalau misalkan terserah teman-teman nanti siapa yang akan ditunjuk pada saat bicara, silakan.
Ada yang jago misalkan masalah set-top box, silahkan. Nanti Iya. bisa review set-top box, nanti diusulkan dari teman-teman. Kami punya sosialisasinya khusus masalah teknis juga ada yang misalkan review set-top box, cara instalasi set-top box. Atau nanti kita cari yang suka nge-review di YouTube yang bagus-bagus, nanti usulkan oleh teman-teman siapa nih yang diusulkan untuk mereview set-top box, nanti kita undang untuk bicara khusus nge-review set-top box dari macam-macam set-top box yang ada di pasaran yang sudah tersertifikasi. Kemudian nanti yang memang punya kompetensi di teknis, misalkan yang tadi. Nanti kita bicara dengan penyelenggara MOOC, misalkan daerah mana yang harus ditingkatkan coverage-nya atau sinyalnya biar merata seperti itu. Atau usulan lainnya nanti mohon dari ini kan ada Bang Johan nih, ada Mas Lukas tuh yang selalu aktif di grup, ada teman-teman yang banyak aktif juga. Kalau bisa melibatkan seperti influencer Om David Gadgetin gitu Pak, kan dia marketnya betul. luas gitu Pak, itu bisa Boleh. diundang buat Nanti masukan Pak. silakan diusulkan ya, siapa yang mau nge-review masalah teknis itu. Mas David boleh juga tuh yang untuk ini gadgetin yang bagus tuh, nanti kita undang untuk bicara masalah set-top box bagus. Nanti silakan teman-teman usulkan. Di sini kan ada teman-teman juga, ada Basonya, ada Mbak Mesa, ada teman-teman yang nanti silakan teman-teman, misalkan saya mau ngadain sosialisasi minggu depan misalkan masalah set-top box, silakan usulannya siapa yang harus diundang dari komunitas atau dari yang biasa nge-review set-top box gitu. Ini bagus juga. Termasuk TV juga, Pak. Oh iya. TV nih. Kayaknya saya baru lihat baru perwakilan NTV yang baru gabung Pak Tulus nih, yang udah bergabung. Saya sih berharap TV besar itu kayak MNC, MTech, Transmedia, Viva itu ada yang masuk di sini karena sasaran utamanya ya mereka ini yang menyelenggarakan seperti itu. Sebenarnya di grup itu ada perwakilan semua, cuma silent, mereka nggak bicara. Ya. Tadi juga sebenarnya ada Om dari TV swasta yang WA saya sudah saya sampaikan gitu, salah satu TV swasta nasional sih, nggak mau saya sebutkan gitu. Jadi itu. Jadi di perwakilan grup ini mau Halo di nih Pak Riza, Pak Rahmat Akbari. WA itu ada perwakilan masing-masing penyelenggara MOOC. Lantas mana lo? Ada semua. Apalagi kemarin Bang di Rizal grup tuh dari MNC yang sering aktif. Dulu Pak Wawan dari Trans. Terus dari Metro ada juga di situ Mas Rizky kalau nggak salah. Dari Viva kalau nggak salah ada Pak Harto atau Pak Guntur. Terutama Viva, Pak, karena di grup itu paling banyak diomongin Viva nih yang agak betul. lambat. Bukan ini jadi ya. semua grup itu yang infrastruktur yang agak terlambat itu Viva. Misalnya 16.9-nya belum. Alatnya belum nyampe. Jadi mereka belum nyampe, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin bulan Mei atau Juni yang grup Viva udah ke rasio 16.9 tuh. Kemudian, sebelum kita akhiri, kita bisa dokumentasi dulu ya Pak. Boleh. Yang lain bisa on cam semua yuk, yang lain. Yang belum. Halo, selamat malam. Om Yanuar, Om Dude. Mana tuh Bang Johan? Bang Johan, saya di-share dong itunya. Infografisnya yang seluruh Indonesia bagus tuh. Nanti salah satu menghitung ya, biar saya capture siapa yang mau menghitung. Oke, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Nah. 1, 2, 3. Nah, sudah Pak.
Udah total berapa yang ikut sekarang malam? Ada 40 orang, Pak. Wah, lumayan lah. Tadi sudah ada sekitar 60, Pak. Ada Pak Abni juga tadi ikut gitu. Oke. Ya udah ya, teman-teman. Oh udah iya. malam. Nanti Terima biar- kasih ya, Pak, sudah Terima kasih Pak berkenan Geri. bergabung. Ya, Salam sehat selalu Pak Geri. Terima kasih tolong ya, Pak. dibantu terus ya sosialisasinya ya, teman-teman. Amin, Pak. Ya. Ya, Pak.